Kebetulan tadi dari jauh Bu Septi agak lesu dan kurang bersemangat. Kurang bersemangat sekali hari ini. Ada apa nih Bu Septi? Boleh saya tahu? Iya Bu, eh, saya ini ada sedikit permasalahan. Saya itu prihatin sekali melihat salah satu murid saya yang tidak mau melakukan atau mengikuti kegiatan sholat dan juga selalu mengganggu teman-temannya. Jadi kepikiran nih ya Bu Septi. Iya nih Bu Amin, saya jadi merasa pusing dan lelah begitu Bu. Oh, apa yang Ibu Septi rasakan ketika mendapati seorang murid yang tidak mau sholat tersebut? Saya merasa lelah, saya juga sedikit putus asa dengan perilaku murid tersebut. Oh iya Bu Amin, apakah Bu Amin punya waktu sebentar untuk membantu saya dalam menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu? Oh, tentu Bu Septi. Apa yang bisa saya bantu agar bisa meringankan beban pikiran Bu Septi? Ya Bu, terima kasih nggih. Jadi begini Bu Amin, saya itu punya murid yang belum mau ikut sholat, selalu mengganggu teman-temannya. Kemudian hal itu sudah pernah saya sampaikan kepada orang tua. Ya. Namun untuk membantu membimbing dan belajarnya di rumah dan juga menasihatinya, gitu Bu. Oh, begitu. Jadi, tujuan obrolan kita hari ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu Septi terhadap muridnya yang tak mau sholat dan mengganggu teman-temannya. Tenang Bu Septi, saya akan berusaha membantu apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Septi saat ini. Ya Bu Amin, saya jadi agak pusing ini. Bu Septi, harapan dari obrolan kita hari ini. Saya berharap Bu Amin bisa mencarikan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Insya Allah ya Bu Septi, semoga kita temukan solusi dari permasalahan yang Ibu Septi hadapi. Coba Ibu Septi ceritakan duduk permasalahannya seperti apa? Saya sedang mempunyai permasalahan dengan salah satu murid saya yang bernama Rafan. Murid saya tersebut tidak mau mengikuti kegiatan sholat dan suka mengganggu teman-temannya dan menjadikan kegiatan sholat tidak kondusif. Bu Septi tadi, kira-kira bagian mana ya yang membuat Ibu Septi lelah dan putus asa? Ini loh Bu, Mas Rafan itu setiap kegiatan sholat tidak mau sholat dan suka mengganggu temannya. Saya sampai bingung harus menggunakan metode apa yang sesuai dengan Mas Rafan ini yang usia 7 tahun tersebut yang juga sudah sesuai dengan kurikulum pendidikan anak usia dini saat ini. Jadi apa yang Ibu Septi lakukan tadi sudah betul bahwa pembelajaran untuk anak usia 6 sampai 7 tahun sudah mengacu kepada kurikulum yang telah disesuaikan dalam capaian perkembangan anak. Jadi nggak mungkin Bu Septi mengajari anak itu secara langsung, menggunakan sarung, mukena, sajadah, tanpa metode yang menarik. Menurut Bu Septi,
Kira-kira metode apa ya yang cocok untuk Mas Rafan? Metodenya seperti apa? Saya menggunakan konsep bermain sambil belajar, Bu. Karena usia dini kan tidak mungkin kita bilang, ayo cepat sholat. Mungkin ada juga metode yang saya gunakan yaitu sambil bercerita, bercakap-cakap, tanya jawab, bermain peran, dan juga mengenalkan anak-anak dengan kartu gambar dan juga video pendek. Sudah tepat apa yang Ibu Sep lakukan terhadap Mas Rafan. Karena Mas Rafan ini anaknya apakah aktif ya? Nggak mau di mana? Mas Rafan itu anak yang aktif atau bagaimana? Terus aktifnya itu seperti apa? Mas Rafan Dan itu, Mas Rafan itu tipenya seperti apa? Tadi ya Bu, Mas Rafan itu tipe anak yang kinestetik ya, anaknya aktif, suka bergerak ke sana kemari, tidak mau diam dan selalu mengajak temannya ngobrol, gangguin temannya juga. Dan kalau ditanya suka bilang nggak tahu, nggak mau. Nah terkesan cuek Bu. Tapi kalau saya ajak untuk sholat bersama-sama, sebenarnya dia juga mendengarkan bacaan sholat dan juga mengerti gerakan-gerakan sholat. Sekali waktu pernah saya membenarkan gerakan sholat teman walaupun sambil bermain atau mencolek temannya yang ada di kelas tersebut. Oh begitu. Kita tuh sebagai Bu Septi itu sebagai guru ya Bu, pembelajaran dengan berbagai kondisi karakteristik anak. Nggak mau diem, dan konsentrasinya agak sedikit. Salut saya sama Bu Septi. Lalu rencana apa nih yang mau Bu Septi lakukan untuk mengatasi permasalahan dengan Mas Rafan ini? Mungkin saya harus bertemu dulu Bu dengan orang tuanya Mas Rafan, terutama ibunya. Saya akan membuat janji dulu dengan beliau dan meminta ibunya Mas Rafan untuk datang ke sekolah. Kemudian untuk bersama-sama membicarakan tentang perkembangan Mas Rafan dan memperlihatkan hasil portofolio belajarnya, juga catatan perkembangan anak, bagaimana hasilnya selama pembelajaran selama di sekolah agar lebih jelas. Sudah bagus itu Bu Septi. Kira-kira Bu Septi apa ada rencana lainnya? Mungkin saya juga akan menghadirkan untuk mengajak orang tua Mas Rafan berdiskusi Ibu dengan kepala sekolah juga bagaimana baiknya agar bisa menjembatani permasalahan dengan Mas Rafan ini. Saya minta saran bagaimana langkah yang tepat agar murid saya Mas Rafan bersikap lebih baik saat kegiatan sholat khususnya dan kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di sekolah ini. Sudah tepat sekali apa yang Ibu lakukan, mengajak ibunya Mas Rafan, dan mengajaknya diskusi, dan dengan sebelumnya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah sudah bagus. Lalu komitmen apa yang akan Ibu Septi lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari rencana aksi yang Ibu Septi lakukan? Kalau boleh tahu komitmennya seperti apa? Jadi begini Bu, saya akan menghadap ke kepala sekolah dulu
dan meminta saran beliau agar tidak salah bicara dengan orang tuanya Mas Rafan. Kemudian keesokan harinya saya akan menghadirkan ibunya Mas Rafan ke sekolah saat pembelajaran telah usai agar tidak mengganggu KBM. Supaya cepat terselesaikan permasalahannya dan tidak berlarut-larut perilaku tersebut ini terjadi, Bu. Bagus itu Bu Septi. Ibu sudah mempunyai itikat baik sebagai wali kelas Mas Rafan dan tanggung jawab atas perkembangan dan pertumbuhan serta perilaku Mas Rafan di kelas. Mudah-mudahan terrealisasikan rencana dan komitmennya terhadap permasalahan yang dihadapi dengan Mas Rafan. Saya berharap semoga permasalahan ini segera cepat selesai ya Bu Septi, dan Bu Septi tidak kepikiran lagi karena Bu Septi itu kan masih harus mengajar anak-anak yang lainnya, bukan hanya fokus pada salah satu murid saja. Oke Bu Septi, terima kasih karena Bu Septi sudah mau terbuka sama saya, sudah mau bercerita keluh kesahnya, dan pada akhirnya Bu Septi sudah menemukan solusinya saat ini. Iya Bu, saya juga terima kasih kepada Bu Amin karena sudah mau membantu saya dan akhirnya saya merasa lega. Tadi saya merasa pusing dan bingung harus bagaimana untuk menyikapinya. Terima kasih ya Bu Amin untuk waktunya. Akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya Bu Septi, sama-sama. Tetap semangat ya. Silahkan dilanjutkan. Semoga berhasil. Oke, berarti sekarang ya, terima kasih.